pengangguran 10 juta. Jangan sampai kalian jangan sampai kalian ikut di Loknis ya. Iya. Terus aku bilang kayak APRI itu adalah momen dimana emang itu menunjukkan kedewasaan manusia. Jadi emang di IPB kakak ambil waktu itu IPB ya. Habis itu ya ada kawan kamu. Itu kakak ada Kodri ya. Kodri ya. Kodri ya. Habis itu di situ karena waktu itu hujan. Nah hujan itu kan kita harus mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Nah, narasumber kita kali ini tuh alumni Santri Mahat Al-Zaitun, angkatan ke-20 Zenitral yang baru lulus tahun kemarin. Kita di sini mau ngobrol santai-santai aja. Jadi kita gimana kalau kita langsung mulai aja? Iya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kakak nih masuk ke Al-Zaitun ini MTS atau MI? Kakak masuk di Al-Zaitun waktu itu Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah. Ini paksaan dari orang tua atau kemauan sendiri? Ya kedua opsi itu menurut kakak sama ya, antara paksaan orang tua dan kemauan sendiri. Jadi kakak waktu itu emang bukan dipaksa sih sebenarnya, permintaan ya harusnya ya, yang lebih halusnya. Permintaan orang tua kakak, udah kamu lanjut MTS di Al-Zaitun aja gitu kan. Kalau terus kakak mikir tuh kan pesantren tuh kakak belum pernah dapat gambarannya, walaupun kakak pernah ikut pesantren kilat, tapi kan kakak nggak tahu gitu gambaran gambaran pesantren tuh hidupnya kayak gimana sih. Akhirnya walaupun kakak udah pernah sempat kelas 5 datang ke sini, kakak lihat oh jadi ini tempatnya Al-Zaitun dengan gedung-gedungnya yang tinggi gitu kan. Akhirnya dengan rasa penasaran ya udahlah, dan permintaan orang tua kan nggak boleh kita tolak ya. Iya. Udah kakak akhirnya kakak daftar di Al-Zaitun dan alhamdulillah diterima. Waktu itu kakak masuk kelas 7, emang masih ada yang namanya homesick lah ya, beberapa kali emang Pasti lah. homesick pasti ya. Iya pasti. Terus ada beberapa kali kayak kita masih kangen orang tua. Padahal menurut kakak itu poinnya itu sebenarnya kita nggak kangen orang tua ya. Kalau kakak kepada diri kakak sendiri gitu ya. Ternyata setelah pulang itu yang kita cari itu ternyata adalah rasa nyaman di rumah. Iya, benar banget. Rasa nyaman di rumah itulah yang kita belum dapatkan di Mahat waktu itu ya, waktu kakak kelas 7. Tapi berangsur waktu kelas 7, kelas 8 kakak mulai bersosialisasi, banyak teman. Terus kakak ikut MPK, dulu kakak MPK. MPK bagian sekretaris kakak. Angkatan Zenitral pas MTS, tapi pas SMA-nya kakak udah nggak jadi MPK lagi. Karena ya kakak mau mencoba hal baru lah waktu itu MA. Gitu. Jadi waktu MTS tuh kakak udah punya ketertarikan belum sih di dunia jurnalis kayak fotografi atau videografi? Gini, kalau kakak boleh jujur ya, sebenarnya kakak itu pas MTS belum ada rasa ketertarikan sama namanya dunia jurnalis. Dan waktu MA aja sebelum lulus, ayah kakak ngomong kan, udah nanti kamu setelah lulus ikut papa, kan manggil papa ya, ikut apa aja gitu, kakak ikut di Loknis ya. Terus aku bilang kayak saya nggak ada tertarik di dunia jurnalis. Saya nggak mau lah di dunia jurnalis, karena waktu itu kakak MA ngambil sosial, IIS. Kakak ngambil IIS ya. Dan emang rencana kakak itu setelah lulus kuliah, kakak itu awal rencananya kakak itu mau jadi humas PT Kereta Api Indonesia. Itu cita-cita awal. Nah, setelah ternyata apa yang kita rencanakan tidak
tidak selancar apa yang pengen kita wujudkan gitu ya. Iya, iya. Ya singkat cerita habis itu kakak lulus dan akhirnya keadaan yang menuntun kakak untuk masuk di dunia jurnalis. Padahal kakak sebelumnya emang pas SMA itu kakak UKS PM bagian multimedia, tapi kakak tidak terlalu mendalami bagian multimedia gitu. Tapi setelah lulus ternyata ada hal yang kita nggak boleh membatasi diri kita. Gua mau ini aja enggak. Ternyata kita harus belajar semua. Iya, Kita harus membuka menjadi diri ya, gitu ya. kita harus menjadi orang yang universal. Di sini kakak betah gak sih selama kayak MTS atau betah Sama baru jadi MA? santri gitu. Iya, sebagai santri. Sebenarnya pertanyaan betah nggak betah ya kita harus jawab betah nggak sih? Kalau kalau itu Bener sih. kalau Mau nggak itu mau. kalau pertanyaan itu yang ditanyakan oleh orang tua, kita kan harus jawab betah ya, karena nggak mungkin orang tua yang udah menggelontorkan biaya untuk menyelamatkan kita di sini terus kita bilang nggak betah, terus kita menengok minta keluar gitu ya. Walaupun itu sebenarnya ya menurut kakak itu masih dalam keadaan egois, karena masih memikirkan Diri sendiri. dirinya sendiri. Itu orang yang belum mandiri. Nah, kita sebagai manusia harus hidup mandiri. Itu seperti apa yang dicontohkan oleh Syekh. Pesantren kita ini kan berdiri mandiri. Kita itu kan pesantren spirit but modern system. Jadi kita cuma ngambil spirit pesantren. Apa sih spirit pesantren? Spirit pesantren itu yaitu mandiri. Kita harus dituntut hidup sendiri. Kenapa kita harus dituntut hidup sendiri? Ya kalian nanti bakal ngerasa setelah lulus ya. Kakak emang ngerasa ya. Oh jadi sebelum kakak lulus itu kakak bareng teman-teman kakak, ada yang bantu, selalu ada yang bantu setiap hari. Iya. Tapi setelah kita lulus, kita bakal merasakan yang namanya kehilangan teman-teman yang dulu selalu dukung kita, yang selalu ada di samping kita, cerita. Nah itu bakal kerasa banget. Nah makanya kalian yang masih sekolah di sini, dalami itu kata-kata arti mandiri supaya kalian bisa hidup di dunia. Gitu. Iya, iya. Oke, kakak kan di sini kakak betah kan? Nah, kakak tuh di sini misal kayak apa sih yang bikin kakak betah? Kayak apakah eskulnya atau teman-temannya atau diri kakak sendiri yang buat itu betah gitu? Oh, Gimana? hal yang paling bikin kakak betah dan masih merasa kehilangan sampai sekarang itu adalah rasa kebersamaan bersama teman-teman. Iya, kebersamaan paling teman-teman. Rasa kebersamaan sama teman-teman itu setelah lulus itu sulit banget didapatkan. Iya. Beberapa kali momen kakak ajak temen kakak, bro, ayolah kita ngumpul main. Tapi teman kakak udah sibuk fokus sendiri kerja, ya. fokus kuliah. Ya kakak nggak bisa dong maksa kayak, lu gitu banget sih. Tapi kan ya itu kemauan mereka. Jadi itulah hal yang membuat kakak sangat betah di Mahat Al Zaitun, yaitu adalah rasa kebersamaan. Mau itu susah, mau itu senang, mau itu suka duka, rasa kebersamaan. Kalau kita udah bersama itu apa namanya, sesuatu hal yang apa ya, yang masih kakak ingat lah sampai sekarang nih. Dulu kakak selalu berangkat sekolah bareng teman, terus kita dikejar-kejar ya itu Sama yang rese. ya cerita-cerita Ada banyak aja. lah ya. Iya. Ya jadi menurut kakak itu adalah rasa kebersamaan adalah poin pertama menurut kakak ya. Kedua adalah hidup itu harus punya perjuangan. Ya emang sih apa ya, di luar juga hidup sekolah orang berjuang ya gitu ya. Ada yang lewat sungai, ada yang lewat jalan rusak gitu kan. Tapi menurut kakak hidup di pesantren itu atau boarding school ya kita, boarding school itu adalah sebuah tantangan. Tanpa tantangan karena kakak waktu itu umur 12 tahun. Ya kakak sih amazing ya, anak MI yang 7 tahun mereka udah di sekolah di sini hidup sendiri. Nah itu kakak adik kakak dari sini kelas 4 ya. Itu kakak yang belum bisa dapetin karena kelas 4 udah tinggal sendiri sama orang tua. Walaupun iya kelas 4 itu udah ada kakak lah di sini lah jadi abangnya gitu kan. Tapi itulah sebuah tantangan yang gak kita dapatkan di sekolah di luar gitu. Tantangan itu yang bakal membuat mental kita jadi lebih kuat, mental kita lebih jadi supaya ketika di luar nanti ada masalah, udah biasa ngadepin sendiri. Ada apa-apa kita udah biasa ngadepin sendiri gitu.
Jadi kakak ini anak pertama masuk sini di keluarga? Iya, kakak aduh. anak pertama masuk sini, punya adik sekarang kelas 8. Oh, Oh, dia ada di sini? Iya, masih di sini. Oh, masih di sini. Cewek atau cowok tadinya? Cowok. Cowok. Oh, cowok. Ya, terus kakak nih pas selama MA, kalau tuh kayak lebih fokus ke belajar atau ke organisasi atau gimana tuh? Pas MA, kakak cerita dari kelas 10 ya. Oke. Nah, dari kelas 9 aja deh. Kelas 9 itu emang masa kata orang kan masa peralihan. Dari Iya. ya pokoknya ketika kelas 10 nanti kita udah bisa berpikir logika dewasa gitu kan. Mm-mm. Menurut kakak itu benar karena kakak kelas 9 itu masih agak main-main lah, maksudnya belum serius dalam mengejar pendidikan gitu kan. Nah, setelah kakak pindah asrama, pindah gedung sekolah, pindah derajat sekolah, kelas, kakak merasa masa ya hidup harus main-main terus gitu. Akhirnya kelas 10 itu eh, kakak mencoba hal yang beda kan. Ya, kakak memberikan kesempatan untuk angkatan kakak yang mau jadi MPK gitu. Oh Nah, iya. akhirnya Guys. kakak mencoba hal yang beda. Kelas 10 emang kakak belum belum apa-apa, maksudnya belum ngikut apa-apa gitu kan, masih masih dalam tahap berpikir untuk menjadi orang dewasa gitu. Setelah kelas 11 banyak tuh acara, ada APRI, ada Paskibra, ada segala macam. Kakak ikutin semua. Pas kakak ikut Paskibra walaupun kakak nggak lulus waktu itu. Terus APRI itu adalah menurut kakak ya. Kalau sekarang kan nggak tahu ya namanya apa ya. Tapi dulu pas angkatan kakak namanya APRI, analisis peribahasa. APRI itu adalah momen dimana emang itu menunjukkan kedewasaan manusia gitu. Jadi emang kita di APRI itu dituntut untuk menjadi orang yang tidak egois. Ya kita harus berpikir sosial. Ya, dasarnya manusia kan berpikir hidup sosial ya. Iya. Jadi di situ kakak mendapatkan bahwa oh gini cara hidup berdewasa tuh begini. Bersosialisasi dengan lawan jenis, terus bertemu dengan orang yang lebih tinggi daripada kita ngajuin surat, kita diajarin, kita dimarahin, itu nggak apa-apa, itu menurut kakak adalah sebuah pelajaran gitu kan. Terus kelas 11 kakak kebetulan dulu ikut olahraganya hoki, jadi hoki itu kenapa kakak ikut hoki karena waktu itu sempat ikut bola tapi sepertinya bola itu udah banyak lah di Indonesia gitu. Nah di Al Zaitun ini kan ada hoki ya, katanya hoki Al Zaitun itu kan bisa sampai Thailand gitu kan. Wah kakak tuh tertarik gitu, kayak wah keren nih, cobalah ikut gitu. Coba kakak ikut, terus salah satu eh, tempat di mana kakak juga mendapatkan banyak pelajaran itu hoki. Kakak banyak mendapatkan pelajaran hidup dari guru hoki itu Bung Robi. Mungkin sekarang banyak adik kelas kakak yang kamu angkatan 24 ya? Iya. Iya. Kayak Derian, terus Jaber, tahu Jaber? Tahu. Itu kan dulu adik kelas kakak, terus kakak suka bimbing lah gitu. Dulu kakak manajer Gentures. Tapi kakak juga deket sama semua MTS. Di hoki itu kakak mendapatkan banyak pelajaran hidup dari Bung Robi, terus rasa kebersamaan juga dari teman-teman kakak yang anak hoki juga. Nah itu pasti kan bakal dapatkan di MA gitu. Itu adalah ketika di MA itu kan bakal berpikir dewasa, kalian nggak boleh egois. Ketika MA angkatan kalian masih ada yang egois, coba kalian bilangin kita tuh udah MA, kita harus berpikir dewasa gitu. Nah, lanjut kelas 12, kakak masih kelas 12 tuh kan masa-masanya ya kata orang jabat gitu ya. Terus tapi menurut kakak itu adalah, kalau kata orang jabat itu enak, kata kakak setelah kakak melaluinya ya, itu nggak enak Kenapa tuh? karena kita dikasih tanggung jawab. Oh iya, Kira banyak tuh, gitu ya. mikirnya tuh enak tuh, enak banget nih kalau sasar, nggak Iya. bebas Iya, ini. bebas gitu kalau udah ngejabat tuh. Nah kadang kan suka adik kelas ngomong ya, kak enak banget sih nggak keselasar. Aduh. Kalian tahu nggak sih, kita tuh di kamar mikir, ya ini kakak ya, nggak tahu kan beda-beda orang ya. Kalau kakak tuh mikir gimana caranya kita bisa bertanggung jawab lebih ke adik kelas gitu. Iya. Nah dulu kan, oh janganlah ini buruk lah kalau di Al Zaitun.
Jadi Ya, ya kan terkenalnya kelas 12 kan banyak yang keluar gara-gara kasus ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya angkatan kakak nggak ada. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu yang kenapa kita kelas 12 enak nih nggak kerasa. Tapi sebenarnya kita itu di kamar itu kita belajar karena apa? Waktu itu kita banyak yang ngajar SNBT ya. Ya ada yang belajar, ada yang emang kita menyusun masa depan. Kita ini tapi setelah lulus ternyata ya rencana itu nggak seperti yang kita harapkan gitu kan. Setelah kelas 12 maka banyak mendapatkan pelajaran hidup di Al Zaitun, salah satunya yaitu hidup mandiri ya. Kakak garis besar itu hidup mandiri, bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, setelah lulus kakak ya kayak hampir bingung gitu, aduh mau kemana ya, karena waktu itu kakak cerita aja nih ya, kalian harus tanemin prinsip menyesal sekarang lebih baik daripada menyesal nanti. Oh iya. Udah terpikir sih itu. Mendingan kalian nyesel sekarang nih, kenapa ya, nyesel sekarang daripada nanti kalian nyesel. Lebih Cerita kakak ya, nyesel iya. gitu ya. Jadi saat mau masuk ke perguruan tinggi kakak ikut namanya itu SNBT. SNBT itu waktu itu kakak mengambil di IPB. SNBT itu emang pelajarannya itu kayak ngulang pelajaran sekolah, tapi ternyata ngulang itu aja kita masih ada yang lupa gitu. Ya, pasti sih. Akhirnya setelah kakak ujian kakak gagal kan, kakak di situ kayak merasa nggak percaya kok bisa gagal gitu, padahal kakak udah belajar seberjuang mungkin gitu. Ternyata kita harus bercermin diri. Ternyata waktu itu kakak belajar juga masih main-main, sekolah juga masih ada yang bolos-bolos. Ternyata kalau kita mau ngejar sesuatu emang kita harus fokus ngejar, nggak bisa kita bercandain gitu. Kalau kita bercandain bakal lepas dari kita. Nah makanya kalian nih yang masih muda, saran kakak gitu, menyesal sekarang lebih baik daripada menyesal nanti. Iya. Nah lebih baik kalian berjuang sekarang, udah gak apa lah capek, gak apa capek, daripada nanti kalian menyesal di akhir. Kalau kalian punya medsos, kalian lihat kan banyak berita Gen Z pengangguran 10 juta. Jangan sampai kalian jangan sampai kalian jadi berapa persen dari 10 juta itu. Waduh, jangan. Tunjukin kalau Al Zaitun itu punya kelas alumninya. Alumninya punya karya gitu. Nah, lanjut ya. Tadi kakak gagal lulus di IPB, kakak ambil waktu itu IPB. Habis itu di masa-masa kesedihan kakak gitu karena nggak lulus, kakak mikir masa ya gua sedihnya lama banget sih, kayaknya lemah banget gitu gua kalau sedihnya lama gitu. Akhirnya papa kakak gitu memberikan pilihan, gimana kalau kamu kuliah di UT, terus kamu kuliah di UT terus kamu bantuin papa di Loknews gitu. Terus kakak mikir, lah dulu kan gua kan nggak mau di jurnalis, masuk ke terjun dunia jurnalis gitu kan. Ya. Tapi kenapa malah berbanding balik, apa yang gua harapkan malah nggak terjadi gitu kan, kakak mikir gitu kan. Ternyata kakak mikir, apa jangan-jangan ketika kita berpikir negatif malah kejadian gitu ya. Tapi jangan berpikir negatif gitu kan, maksudnya itu kan nggak kakak ingin dapatkan tapi malah didapatkan gitu. Nah akhirnya setelah itu kakak kayak merendahkan ego kakak lah, karena kakak ego kan, maksudnya teman-teman kakak kok bisa ya kuliah di PTN gitu, terus dilihat bangga sama orang tua mereka. Kakak akhirnya merendahkan ego kakak, akhirnya ya udahlah kita ikut bapak dulu gitu, karena menurut kakak 6 tahun kakak di sini tanpa ada bimbingan orang tua gitu. Walaupun emang kita hidup mandiri, tapi jangan lupakan peran orang tua. Karena peran orang tua itu penting. Akhirnya kakak ikut bapak kakak dibimbing sampai sekarang. Kakak kuliah di UT ngambil ilmu pemerintahan.
Kenapa kakak milih ilmu pemerintahan? Karena ya kita lihat banyaklah rakyat yang sekarang Iya. Iya. berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Padahal harusnya pemerintah Indonesia tuh baik, tapi rakyat Indonesia mencapnya buruk. Berarti ada suatu kesenjangan yang harus kita benahi gitu. Kakak nih, boleh gak sih aku nih kayak gini, kayak tentang masa-masa kakak bisa jadi MTS sebelum ngejabat. Kakak pernah gak sih kayak ngerasa tertekan banget sama kakak-kakak yang ngejabat, kayak "Ih, kesel banget nih sama nih kakak-kakak nih." Terus kakak pernah gak sih kayak eh, pernah bikin kesalahan sama kakak-kakak ini, terus kakak diulang berkali-kali, terus kakak-kakak itu yang nandain kakak gitu loh. Terus kakak gimana tuh nanganin kayak supaya nggak ngerasa tertekan, kakak kayak bercoba berhenti dari masalah tuh gimana tuh? Bisa gak? Atau Gini, kan tadi masalahnya itu dalam konteks kakak kelas ya. Setelah kakak menjadi kakak kelas, kalian itu yang penting berbuat baik, jangan nakal-nakal. oke. Emang terkadang ada orang yang kayak mencari kesalahan orang ya, tapi itu oknum gitu kan. Kakak dulu waktu jadi kakak kelas, kakak sadar emang orang satu ini buat masalah, tapi kita nggak usah rentetin ke yang lainnya gitu, Oh, satu orang aja. karena satu orang ini aja gitu. Dan menurut kakak, cara yang paling benar untuk mendidik orang yang salah itu kita ajak duduk bareng, kita tanya kenapa lu buat masalah, kenapa, ada masalah apa gitu. Jangan kita marahin, jangan kita bentak-bentak, jangan kita hukum dengan hal yang keras gitu. Justru itu membuat Makin keras gitu ya. jiwa yang Makin ngeberontak. iya, jiwa dia itu makin berontak, apaan sih ini abang kelas gitu. Iya, Nah, iya benar-benar. tapi ketika kita diajak ngobrol, kita ajak ngomong baik-baik, pasti dalam hati kecil dia mikir, oh iya benar juga nih kata abang ini nih, ntar lain kali gue nggak mau gini lagi deh. Ada beberapa orang yang kakak praktekin ya ini, dan itu pun berhasil. Ada orang yang kakak gituin kan, kakak ajak ngobrol terus, dan akhirnya dia sudah nggak kayak sebelumnya lagi lah gitu lah. Dan kalau kalian misalkan ditekan sama kakak kelas, gini ya, kakak bukan mau ikut berkomentar, tapi ya saran kakak sih sebagai kakak kelas selanjutnya ya, kalian yang menonton, janganlah kalian menekan adik kelas kalian. Bukannya Dengarkan. gini, kita di sini sama-sama mendidik. Al Zaitun itu adalah pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi. Ayo kita tanamkan moto Al Zaitun di diri kita, yaitu toleransi dan perdamaian menjadi sebuah budaya. Gitu. Janganlah kalian menekan adik kelas kalian dengan cara yang keras gitu. Karena itu akan gagal, karena menekan dengan cara keras akan dibalikan dengan keras. Cara yang benar itu adalah kita omongin baik-baik. Kita duduk, kita minum, kita omongin baik-baik. Kamu kenapa berbuat ini gitu. Walaupun emang kita jengkel ya, tapi kalau kalian jengkel, adik kelas itu bakal jengkel lagi. Jadi janganlah minus tambah minus, tapi plus tambah plus, supaya jadi plus juga. Itu kalau rumus kakak kan, kalau kata orang plus tambah plus minus ya. Kalau kakak plus tambah plus plus aja lah gitu lah ya. Yang gampang aja. Konsep-konsep aing gitu. Udah. Nah, kita lanjut ya Kak ke pertanyaannya. Kakak nih selain di Log News ada ini gak kegiatan yang lain? Maksudnya misalnya kayak buka bisnis bareng teman kakak atau buka usaha sendiri. Selain di Log News, sekarang kakak belum ada kesibukan lain. Rencana kakak punya jadi bapak kakak itu sebelumnya punya 2 akun. Nah, yang satu ini Log News, satunya ini udah akunnya terbengkalai tapi punya subscriber udah 2000 lah ya. Nah, kakak disuruh kembangin akun gitu kan. Kakak ya emang untuk mengembangkan sebuah bisnis itu nggak bisa kita sendiri gitu kan. Walaupun kata orang bisa lah ngembangin bisnis ini, tapi kakak orang beda-beda gitu kan kekuatannya. Tapi kalau kakak ini orang yang lebih cenderung sosial, jadi kakak nggak bisa sendiri. Kalau kakak sendiri, kakak kurang kuat gitu, karena kakak butuh masukan dari orang lain, kayak
masukan dari kamu misalkan untuk akunnya apa gitu, untuk tema akunnya gitu. Jadi kakak nggak bisa sendiri. Jadi mungkin itu nanti bakal jadi kesibukan kakak yang lain. Tapi untuk sekarang kakak masih fokus di Log News karena Log News masih butuh orang. Jadi mungkin suatu saat nanti kakak setelah lulus kuliah kakak bakal rencananya S2 mau di luar negeri. Amin. Alhamdulillah. Ya. Terus kakak kalau misalnya lagi santai itu biasanya lebih suka baca berita di mana? Misalnya kayak di media sosial atau di website atau di koran? Eh, Pertanyaannya ini ketika santai atau lebih suka baca berita di mana? Oh, Ketika ya kalau lagi santai. kalau kakak lagi santai ya. Kan tadi kamu pertanyaannya tentang kalau kakak lagi santai, kakak baca berita di mana? Ya, kakak banyak sih referensinya kayak CNN, Detik. Cuman kadang kalau lagi santai, kakak menghindari itu karena ya kakak membuat berita, masa kakak berkutik dalam berita gitu. Jadi kakak butuh referensi lain, terus ya gitu. Jadi nggak apa namanya? Ya ya walaupun emang kita pembuat berita, tapi kan kita butuh referensi. Jadi kadang kalau emang lagi santai, emang lagi healing, ya udah kakak bukan nggak mikirin tapi ya kita hilangin dulu lah, kita healing gitu kan. Maksudnya kita kayak menjernihkan pikiran supaya banyak yang bisa kita dapat lagi. Iya, banyak referensi gitu ya. Kakak nih di kuliah yang sekarang nih nggak ngerasa nyaman atau malah salah masuk kuliah nih, apa punya perasaan yang kayak tertekan itu di kuliah ini apa gimana? Masuk di kuliah yang ini kayak tertekan sih enggak ya, kakak justru merasa nyaman karena ini kakak kayak promosiin UT ya. Tapi emang iya, menurut kakak kuliah di UT itu enak, Kenapa tuh? kalian bisa kuliah sambil kerja. Kalau di kuliah lain nggak bisa pak? Eh, Bukan nggak bisa, tapi gini, fokus kalian bakal kepecah. Oh, Di UT itu kuliah bisa di mana-mana. Kalian bisa kuliah di rumah, bisa misalkan kalian lagi keluar kota di Surabaya, kalian bisa kerja di Surabaya. gitu. Nyantai ya Nah, kuliahnya. coba kalian bayangkan waktu itu kakak misalkan jadi nih di kuliah di IPB, terus kakak ngambil kerjaan Log News. Log News itu kerjanya nggak cuma berdiam di satu tempat gitu kan. Iya benar. Tapi kita kerjanya keluar kota. Misalkan kakak lagi di mana? Lagi di Inggris, alhamdulillah. Amin. Lagi di Inggris, terus tiba-tiba ada panggilan buat apa namanya ngumpulin tugas. Waduh, nggak bisa kan? Nggak bisa. Akhirnya kakak berpikir kita ambil yang fleksibel aja. Apa yang fleksibel itu ya kakak ambil yang UT gitu kan, karena papa kakak juga ngambilnya UT, ilmu komunikasi. Jadi kakak melihat papa kakak nih kuliahnya fleksibel nih, ya udah kakak ambil itu aja apa UT gitu biar sama-sama fleksibel gitu. Terus kakak nih di kedepannya punya planning apa lagi nih selain fokus ke Log News? Terus kakak punya ada minat buat bisnis makanan, barang atau apa nih? Eh, untuk kedepannya mungkin yang tadi kalian tanya itu kakak bakal fokus ke apa namanya akun kakak yang ngembangin itu ya. Itu doang. Untuk ke bisnis mungkin kakak kurang ada dunia dalam bisnis ya, karena menurut kakak, karena kita sebagai manusia juga harus bisa mengukur diri kita sendiri gitu. Iya. Kita nggak bisa maksain walaupun ada orang ngomong gue bisa, tapi itu pasti bakal nggak bertahan lama. Dunia kakak itu udah bercampur dengan dunia sosial tuh ya isinya ya, kalau kalian sosial maksudnya kakak tuh pemerintahan gitu, berpolitikan lah gitu. Ya udah kakak mau fokus di urusan politik, pemerintahan, hukum segala macam gitulah pokoknya. Kakak nggak mau keluar dari ranah itu karena itu adalah ranah kemampuan kakak yang bisa kakak kembangkan. Kalau kakak bergerak di misalkan kakak nggak punya darah bisnis tapi kakak maksa nih mau coba bisnis lah, ya emang ada beberapa orang berhasil emang, tapi nggak semuanya gitu. Maksud kakak masih kita mau bisnis semua gitu kan, ada beberapa kosongan yang harus diisi. Jadi mungkin kakak bakal setelah kakak lulus kuliah kakak bakal fokus ke ranah politik pemerintahan gitu ya, bismillah bisa jadi bisa jadi DPR, terus jadi MPR, bisa jadi presiden, supaya kakak bisa menaungi Indonesia
terus ya merubah mindset orang Indonesia yang sekarang standar TikTok, enggak lah, kata orang standar TikTok ya. Standar TikTok, jangan ikutin standar TikTok. Kristen we don't judge kan katanya gitu. Ya. Tapi janganlah kita punya standar TikTok, enggak lah, maksudnya kakak pengen ngubah mindset orang Indonesia supaya bernegara lebih baik gitu. Seperti yang diajarkan di Al Zaitun, nyanyi Indonesia Raya 3 stanza, Iya. terus Assalamualaikum Merdeka, itu kan artinya apa? Kita harus bernegara yang baik gitu. Jadi itu rencana kakak. Kakak nih selama di luar pernah gak sih kayak ada yang nanya kakak misal tentang Al Zaitun, kayak dia tuh nanya tuh kayak soal ngejek Al Zaitun itu kan, Al Zaitun kan misalnya lagi viral gitu kan. Terus kakak nih gimana nih kayak nanggepin orang-orang yang ngomong ke kakak tentang Al Zaitun gini-gini gitu, kakak gimana tuh? Selama kakak ngobrol ketemu orang baru, gak pernah kakak dapetin orang itu image-nya jelek ke Al Zaitun. Oh, alhamdulillah. Menurut kakak itu cuman framing orang, padahal aslinya orang nggak kayak gitu, itu framing. Kakak itu kalau naik Gojek biasanya suka ngajak ngobrol Gojeknya ya, drivernya gitu kan. Keren. Iya. Dia suka nanya kan, lu lulusan mana gitu kan, saya lulusan Al Zaitun. Oh, Al Zaitun yang Indramayu gitu. Terus kita tukar cerita kan, dia nanya emang bener ya begini gitu kan. Terus kakak terangin kan, enggak bang, dia Al Zaitun itu sudah di framing orang jelek gitu kan. Terus akhirnya di situ kakak klarifikasi kalau Al Zaitun itu di framing orang jelek, padahal aslinya kalian aja yang takut kesini untuk menemukan hal yang baik gitu kan. Yang benar Hal yang benar kenyataan. gitu. Hal kenyataannya kan ada di sini. Kalau di media sosial kan itu adalah sebuah framing, Iya, framing yang jelek gitu. Nah, akhirnya ini yang Gojek pertama ya. Kakak banyak sih nemu, tapi kakak ingat cuma 2 cerita gitu. Dia bilang kayak, oh ternyata Al Zaitun seperti itu ya. Oh ya, makasih klarifikasinya. Nah, yang kedua itu kakak waktu itu nemu kan, kita lagi ngobrol-ngobrol itu, kakak waktu itu lagi naik Gojek ke arah stasiun Bekasi. Terus kita ngobrol tentang Al Zaitun. Ternyata gini, ini emang ngobrolan kakak agak berat ya, tapi ketika kakak dapat ilmu ini dari Syekh, kita ini hidup di Indonesia harus menjadi orang yang Pancasilais, bukan agamis. Oh iya. Ngerti. Emang Indonesia isinya Islam doang? Enggak. Gitu Ada kan. yang lain. Karena sudah jelas di Pancasila poin pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalkan kita berketuhanan yang Maha Esa, artinya kita sudah agamis dan kita sudah menjadi negarawan. Gitu. Jadi yang harus kita tanamkan itu sebenarnya Pancasilais ya. Yang kita harus ke depan, emang agama itu nggak boleh kita tinggalkan. Kita nggak tinggalin agama, tapi kita berketuhanan, bukan meninggalkan agama gitu. Itu sih yang mungkin kalau salah persepsi nanti kakak ganti ya, mungkin kayak ya pokoknya kita harus jadi Pancasilais gitu. Kita jangan meninggalkan agama, pokoknya berketuhanan itu kan artinya beragama, jadi ketika kita berketuhanan pasti kita beragama gitu kan. Iya, pasti. Itu. Nah itu kakak ngobrol tuh sama dia tentang Pancasila segala macam, dan dia bicara sama kakak kayak sebenarnya pikiran kita sama, pikiran kita terbuka. Tapi kalau kita ngomongin ini keluar, orang-orang bakal ngomongin kita sesat, karena sesat itu artinya tidak menerima perbedaan dan penyimpangan dari budaya orang lain. Oh iya kan sih. Kakak baca-baca tuh arti sesat apa sih? Supaya kakak nggak ikut arti sesat yang kata orang sesat itu kafir, sesat itu munafik, nggak. Jadi janganlah kita mengotak-kotakan orang sesat itu kafir. Ternyata setelah kakak baca, arti sesat itu adalah tidak menerima penyimpangan dan perbedaan dari budaya lain gitu. Jadi sesat itu bukan artinya kafir, tapi ada orang yang tidak menerima gitu. Tapi nyatanya kita hidup di Indonesia ini adalah multikulturalisme atau banyak budaya, jadi kita harus menerimanya gitu. Ini Kakak di sini pernah gak sih kayak, atau di sini atau di luar yang pernah kayak kakak wawancara nih misalnya, kakak tuh kayak ngerasain kejadian lucu tuh apa yang nggak bisa dilupain gitu loh, pernah gak sih atau gimana?
Kejadian lucu kalau saat wawancara ada sih beberapa, tapi kakak lupa ya kejadian lucu. Aduh, lupa. Ya sih kak, penting juga diinget-inget Iya. ya. Mungkin kadang kejadian lucu tuh banyak, tapi nggak kita ingat. Justru malah yang kita ingat itu kejadian yang banyak pelajarannya kayak eh, ya banyak lah. Contohnya kayak misalkan pas lagi wawancara apa namanya? Kakak kan juga hampir mengerti kamera gitu kan. Ketika kamera ini keterangan, kakak lupa buat nurunin keterangan, akhirnya jadi orangnya putih banget gitu. Jadi kayak kayak ahli surga gitu kan orangnya. Nah, jadi kakak lupa, waduh ini kadang pelajaran-pelajaran gitu yang menjadi apa sentuhan untuk janganlah begini lagi lah, udahlah jadinya jangan. Jadi pelajaran ya. Gitu. Dapat cahaya langsung narasumbernya. Ini aku mau nanya nih kak, kan sekarang tuh teknologi udah berkembang jauh banget nih. Nah, terus sekarang tuh ada teknologi namanya AI, Artificial Intelligence. Artificial intelligence. Ya itu. Terus menurut kakak tuh gimana pengaruh AI ke depannya terhadap profesi jurnalis? Bakal membantu atau malah mengancam profesi jurnalis? Kemarin kakak sempat baca di Instagram orang-orang sekarang sudah mulai meninggalkan Google. Iya. Mereka sudah mulai beralih ke Meta AI yang ada di WhatsApp, WA, di IG WhatsApp di ada. Instagram. Menurut kakak, profesi jurnalis itu tidak akan tergantikan oleh AI. Kenapa tuh? Jurnalis itu adalah bagaimana orang itu mengungkapkan suatu pemikiran dan rasa dia. Robot itu nggak punya rasa, walaupun punya pemikiran. Kalau kalian baca tulisan puisi lah, puisi itu kan ada puisi sedih, puisi senang, puisi lucu gitu kan. Itu kan sebuah rasa dari kita gitu Iya, sebenarnya. dari pembuatnya. Walaupun AI bisa bikinnya, tapi AI itu nggak bisa bikin sesempurna apa yang dibuat oleh manusia. Oh, benar. Jadi menurut kakak, profesi jurnalis itu nggak akan tergantikan oleh AI. Karena itu yang tadi kakak bilang, pemikiran dan rasa manusia itu nggak bisa tergantikan oleh robot. Itu. Itu. Kakak nih waktu pertama kali kakak wawancara, kakak tuh perasaannya gimana tuh? Apakah kakak kayak takut, tegang atau gimana? Biasa aja atau gimana? Waktu awal kakak wawancara, sedikit cerita mungkin kakak waktu itu wawancara kakak belum pernah wawancara masuk ke dalam frame kamera gitu, masih di hot frame gitu kan. Waktu awal wawancara itu kakak lupa sama siapa ya, tapi kakak ingat wawancara berhasil kakak itu sama waktu itu dia diundang waktu ulang tahun Mahat ke 25, dia kepala BRIN kalau nggak salah, kepala BRIN, kakak lupa nama siapa. Nah itu kakak wawancara dia, dan itu mungkin kakak salah satu wawancara keberhasilan kakak karena waktu itu kakak wawancaranya lancar gitu kan, kakak tanya segala macam. Itu prestasi, bukan prestasi, sebuah kebanggaan buat kakak waktu itu. Kakak masih ingat, tapi kakak lupa namanya siapa. Mungkin Profesor Brin waktu itu nonton bisa komen namanya siapa, saya lupa. Bisa komen guys. Itu sih mungkin pengalaman waktu wawancara. Emang agak grogi karena Iya sih. kakak itu nanya kalau kakak ya, kakak itu nanya itu belum inisiatif saat mendengarkan orang ini berbicara. Kakak belum inisiatif untuk sekalian mencatat, membuat pertanyaan. Karena jujur kakak itu orangnya lemah dalam buat pertanyaan. Kakak bisanya menjawab nih kayak gini nih, kakak bisanya menjawab. Kalau membuat pertanyaan kakak kurang. Nah kakak bisanya menjawab. Jadi waktu kalau ada orang misalkan bapak kakak itu kan direktur utamanya Log News gitu kan, kadang kakak suka diperintah tuh wawancara gitu. Waduh, maksud kakak kayak bingung karena kakak harus menjawabkan pertanyaan kan. Nah udahlah, kakak ngalur ngidul aja lah. Tapi masih sejalur sama pertanyaan gitu. Tapi alhamdulillah lancar. Paling kalau kakak udah putus, kadang kakak minta tolong sama kameramen kakak, ada yang namanya Mas Amri gitu kan, Mas saya udah putus nih Mas, tambahin pertanyaan gitu ya. Udah gitu sih Pak. Grogi dan deg-degan. Kakak sama gabung di Log News, liputan yang paling susah tuh pas ngeliput apa?
liputan yang paling susah. Menurut kakak liputan nggak ada yang gampang? Semuanya susah. Semuanya susah. Eh, ya liputan nggak ada yang gampang, semuanya hampir semuanya susah. Tapi paling susah itu ketika kita harus liputan satu tempat ke tempat yang lain. Itu Pindah tempat. itu ya harus pindah tempat, itu memakan tenaga gitu. Dan ketika kita harus ngejar-ngejar narasumber, kakak tuh pernah waktu acara ulang tahun Al Zaitun kalau nggak salah, ulang tahun Al Zaitun apa hari toleransi kakak lupa, itu waktu itu ada Dahlan Iskan. Oh iya ini. Dahlan Iskan tahu kan, Dahlan Iskan. Nah, si Dahlan Iskan ini dia pengen pulang, tapi waktu itu kan disuruh nanam pohon ya sama saya, tahu kan yang nanam pohon di Jalan Remontada. Oh iya, tahu. Nah, si Dahlan Iskan ini suruh nanam pohon. Ini si Dahlan Iskan, Pak Dahlan Iskan ya. Pak Dahlan Iskan ini lari ke belakang terus menghilang gitu kan. Hilang. Maksudnya kayak, kemana nih? Setelah izin nih kemana dia gitu kan, kita nggak tahu ya, takutnya tiba-tiba dia nanam pohon sendiri, nggak ada tim Mandiri dokumentasi. banget ya. Nah akhirnya kakak diperintah oleh bapak kakak, coba kamu cari Danskan, Pak Danskan. Nah tadi dia lagi jalan sendiri tanpa alas kaki. Ya ampun, gimana? Jalan sendiri tanpa alas kaki di Jalan Utara Rahmatan. Ngapain itu dia? Dia mau ke itu Jalan Remontada, mau nanam pohon. Ya Allah. Akhirnya apa? Kakak nyeker juga, kakak kejar dia. Ikutan nyeker. Kakak ikutan nyeker, kakak kejar. Sakit gitu kakinya, lari-lari lagi. Oh, menghargai. Gimana ya? Ya begitu kalau jurnalis sudah ngejar berita ya. Akhirnya kakak dengan panas-panas kakak nyeker, kakak ngejar si Pak Daniskan ini. Waktu itu Pak Daniskannya bareng Satalia Minullah tuh berdua tuh. Oh. Lari tuh dia, Pak Daniskannya lari kan. Waduh, itu kakak ngeliat kan. Kakak langsung ngejar aja udah. Itu biarin ngejar bawa apa? Enggak, kakak waktu itu bawa HP doang. Oh. Pakai HP, kakak kejar kan. Pada niskannya sampai akhirnya ke Jalan Remontada sambil ngos-ngosan dikit. Dan di situ kebanggaan kakak, bukan kebanggaan ya sih. Di situ hanya ada kakak, pada Niskan sama Satalia Manullah. Terus apa namanya? Pada Niskan nengok belakang kan. Wah, jurnalisnya kamu doang? Iya pak gitu. Oh ya udah, tolong fotoin saya gitu ya. Yes. Alhamdulillah gitu kan. Seneng banget tuh. Nah habis itu pas udah selesai nanam pohon, akhirnya jurnalis baru datang tuh. Jurnalis baru Ikut datang. ngejar gak tuh? Mereka Enggak nggak ikut ngejar, baru datang. Terus setelah udah selesai, mereka nggak dapet fotonya Dahlan Iskan pada Pak Dahlan Iskan pas naro pohon sama matok itu mereka nggak dapet. Kakak doang yang Kakak dapet dong. Bangga banget. Terus kan Pamer. setelah selesai, kakak disamperin banyak orang tuh. Tadi foto Dahlan Iskan kayak gitu. Minta dong gitu ya. Kakak dimintain gitu kan. Terus udah mati kak, enak aja jualan gitu kan. Tapi ya, tapi kita nggak boleh gitu lah sama dunia. Kakak ngasih dong berarti. Ya kakak ngasih gitu kan. Tapi kakak ngasih gitu. Ya ini gitu. Dan akhirnya foto kakak dipajang di koran. Foto muka kakak. Enggak, foto hasil foto. Oh, oke. Hasil foto kakak dipajang di koran Radar Indramayu kalau nggak salah tuh dipampang dijadiin mading gitu kalau nggak salah sama di Eretan ada tuh beritanya, ada Pak Daniskan lagi nanam pohon. Itu itu foto kakak tuh, jadi sebuah kebanggaan. Bangga banget itu kan Bisa sih ya. masuk. Itu sih cerita ya paling. Sama kakak pernah, selama kakak jadi jurnalis, mungkin tamu gede yang pernah kakak temui itu Pak Daniskan, Bu Poni, terus Bu Poni, Pak Daniskan, Risata tau nggak? Risata artis loh, artis zaman dulu ya, nggak tahu ya kalian nggak, bukan itu. zaman dulu di sinetron zaman dulu kakak Kakak kenal. kenal main pernah ketemu, tapi paling ikonik sih sama Bu Koni sama Pak Daniskan doang. Karena waktu itu kalau sama Bu Koni waktu itu kakak ngobrol tuh sama dia kayak speak gitu lah kayak. Bu Koni kan jadi dosen di ini ya, apa namanya, universitas di Rusia ya. Wih, Terus Iya. ya, terus kakak ngomong kayak, Bu, saya mau dong
beasiswa kuliah di Indonesia gitu kan. Wah, Terus kesempatan. kata Bu Koni, ya udah kamu selesaiin dulu satunya, nanti kontak ibu nanti. wih, bener aja tuh. Ya Bu Koni ngomong gitu kan, nggak tahu kan kalau bener apa enggak gitu kan, tapi Bismillah bener gitu. Amin, amin. Semoga nggak ini nggak kabur. Itu sih paling bersejarah foto sama Bu Koni, karena kata Bu Koni adalah perempuan hebat, salah satu perempuan hebat di Indonesia gitu. Gitu. Kakak pernah gak sih kayak apa pas wawancara nih, kakak kayak kena bencana alam gitu kayak gempa lah atau longsor, banjir atau hujan lebat Atau banget? kayak kesulitan yang Ah, lain pernah gak tuh? Ketika lagi wawancara kena bencana alam. Maksudnya Atau nggak kayak cuaca buruk kesulitan yang lain iya gitu. Enggak bencana alam. Jauh banget Kesulitan, kalau bencana alam. kesulitan ya, kesulitan mah pasti ada ya. Ada aja. Mungkin kesulitan kayak waktu itu pernah kesulitan ya apa ya? Banyak sih kesulitannya Atau kayaknya. mungkin kayak narasumbernya jutek banget gitu loh, nggak Ada mau aja, diajak ngomong. ada Nggak ada. narasumber gitu. Ada ada narasumber yang harus kita pancing supaya dia ngomong gitu. Ada. Ngomong-ngomong sendiri. Terus ya ampun. Itu paling susah ketika paling hujan. Jadi kita harus nentuin apa? Yang redup. Waktu itu paling kakak yang hampir susah itu ketika kakak lagi liputan karawitan, lomba karawitan, karawitan di Purwokerto waktu itu. Oh. Karawitan Al Zaitun Oh, di Win Saizu di Purwokerto. kapan tuh? Kapan ya? Pas sebelum tahun baru. Desember kemarin. Desember kemarin. Oh, itu tuh. ada itu ya, ada angkatan kita. Iya, ada angkatan kamu. Ada. Itu kakak ada Kodri ya, Kodri. Iya, Kodri ya kakak. Kadri. Nah, ada Kodri ya kakak, ketemu Kodri. Habis itu di situ karena waktu itu hujan. Nah, hujan itu kan kita harus mendapatkan gambar dan suara yang bagus gitu. Ini soundnya di luar kehujanan, sedangkan kalau kita nembak mic kan nggak bisa kan, kita bisa konslet. Ya akhirnya waktu itu cari plastik, terus mic-nya dibungkus plastik, kita apa? Kita taruh di depan soundnya gitu kan. Itu sih menurut kakak terkadang kalau lagi hujan itu adalah sebuah tantangan gitu, karena ini bermain elektronik itu kan kalau kena air pasti takut rusak gitu kan. Ganti gak Sama tuh? Kak? oh iya, waktu kakak ngeliput apa namanya KKP itu di Eretan Samudra Biru, waktu itu anak-anak lautan itu waktu itu mau nyebrang tuh dari tempat pelabuhan kapal ke ininya pembuatan kayu, kakak lupa apa sih namanya. Nah itu kan lewatin air lagi pasang ya. Nah itu batu-batunya tuh berlumut. Iya. Kakak waktu itu keadaannya lagi tangan kiri apa tangan kanan gitu, sampai lupa. Pokoknya tangan kanan lagi megang kamera. Hah? Tangan kanan Kamera megang kamera. gede gitu? Kamera yang ini nih, pokoknya kamera yang ini. Gede ini. Nah, kalau tangan kanan megang kamera, tangan kiri megang sepatu. Itu batu jangan bayangin batu kayak Kakak nyeker berarti? nyeker kan. Karena itu lumpur gitu sebelumnya. Karena sepatu kakak aja ini udah kena lumpur gitu kan. Ini? Iya sepatu ini udah kena lumpur kan. Akhirnya waduh, ya udah akhirnya nyeker nginjek-injek lumpur. Dan kalian jangan bayangin batu itu batu kali yang bulat. Oh yes, itu licin banget tau. Itu batu kali yang bulat masih mending. Nah ini batunya runcing, Lebih licin. runcing dan licin Tajam gitu gitu. kan. Nah akhirnya kenapa? Ini kakak ada cemilan dikit atau Oh. menghilang rasa gitu? Iya ntar taruh aja kali ya. Bukan sponsor, kita tutup aja ya. Iya, sponsor. Ini juga, ini sponsor bukan nih? Sponsor lah. Ini kalau mau endorse boleh ya nanti. Ya, beli aja nih beli. Murah. Ya, lanjut Kak. Lanjut Oke. Kak. Terus kan pas kaki itu batunya runcing, kakak salah nginjek kan. Pleset, set, Wih. pleset. Untung Itu deg-degan itu. itu untung banget ya. Insting kakak kuat banget. Sepatu untuk apa? Pokoknya kamera langsung kakak angkat ke atas gini sepatu. Biarin. Bodo amat lah sepatu. Bodo basah. Iya, Yang penting kameranya. nomor 2 udah. Buset. Itu udah basah segini. Wih, Pas udah nyampe di Itu kakak sendiri? seberang, enggak kan kita nyebrang rame-rame gitu kan. Oh, iya. Itu kakak kepleset nih. Terus pas udah nyampe seberang
kan kaki kok kayak sakit ya perih ya. Waduh. Ada apa Terus nih? dilihat ternyata wah Darah. robek ternyata. Wih, di mana itu kak? Robek di Di telapak. dikit gitu. Tapi alhamdulillah kakak robeknya nggak terlalu parah. Ada tuh anak kelautan dapat 7 jahitan dia robek tuh. Astaga. Terus Kakak dijahit itu. nggak kakak ini cuman robek dikit tapi maksudnya nggak dalam banget gitu, kelihatan darahnya dikit. Terus ya di situ yang namanya tugas ya udahlah tugas aja biasa Lanjut gitu ya. kan. Ya itu sih paling sampai mengorbankan diri salah satunya itu gitu. Kalau misalkan waduh kalau kakak Jaga kok itu. salah insting kamera di bawah kan ya udah Udah itu. Udah. Kakak 20 ganti. juta melayang gitu kan. Itu kalau bisa itu kakak ganti pakai uang kakak sendiri dong gitu. Kakak aja belum masih nabung uang buat apa mendapatkan apa yang kakak mau ini harus ganti Udah kamera ganti gitu kan. kamera aja. Iya. Nah, Itulah kita pokoknya. lanjut ya kak. Sama ini liputan kakak yang paling jauh tuh ke mana? Paling jauh Apa naik pesawat gitu? belum, kakak masih Pulau Jawa Oh, belum keluar Jawa ya? belum. Bismillah keluar Jawa nanti ke Padang ya. Oh iya. Amin. Apa tuh rencananya di sana? Podcast ketemu alumni podcast. Bang Bastotan, tau nggak? Oh, nggak Angkatan kenal. 16. Kenal kayak kenal. Presiden angkatan 16. Nggak kenal. Nah jadi kakak itu paling jauh waktu itu podcast ke Surabaya. Surabaya ketemu namanya Profesor Nursyam sama Profesor Daniel sama satu lagi ini ayahnya Umi Tari. Tahu Umi Tari nggak? Tahu? Tahu. Umi Tari ya. Ayahnya Umi Tari itu sebuah maestro seni. Wah dia keren banget kakakku. Aku ngobrol sama dia sampai jam 12 malam. Wih, Padahal umurnya udah 80 lebih tapi masih kuat. Juga. ini bisa gak beda dulu semalam? Wah bisa ini. Tanggung jam berapa sekarang? Jam berapa tuh? Masih. Masih bisa jam 12 ya, malam bisa ya. Kakak ngobrol sama dia sampai jam 12 malam waktu itu ya. Ya kuat banget dan semua omongan yang dia omong itu ilmu. Kakak lebih suka ngobrol sama orang yang lebih tua Oh, daripada ngobrol sama yang seumuran. kita Kenapa tuh kak? Hah? Kalau ngobrol sama orang lebih tua itu lebih banyak pengalaman. iya dan ilmu. benar. Iya sih. Kalau kita ngobrol sama yang seumuran, ngobrolnya ngelantur kagak jelas. Iya, Kalau sama yang lebih aneh. muda kayak kita gimana? Kalau ngobrol sama yang lebih muda ya Baik ini tanya kan ya. kalian kan banyak tanya gitu kan. Iya, banyak tanya ya, Kak. Kan Ya. kita juga ingin mendapatkan ilmu dari kakak. Iya. Iya. Jangan kakak doang gitu kan. Iya. Itu waktu itu ke Surabaya, nah itu banyak pengalaman kakak ke Surabaya itu pertama kalinya kakak ke Surabaya waktu itu kakak naik kereta tuh berangkat jam 9 malam nyampe di sana jam 7 itu udah keadaan lulus sih jadinya kalau keadaan lulus kan kayak santai aja gitu Iya, kan udah santai. jadi terus kakak dijemput sama temen kakak di sana gitu itu pengalaman naik kereta pertama kali jauh itu ke Surabaya terus Dari mana tuh? dari Bekasi ke Surabaya. Habis itu waktu itu kakak juga pernah liputan itu Surabaya ujung kan. Nah ini kita ke ujung lagi itu Tanjung Lesung Banten. Waktu itu sama tahu. anak-anak Banten Hadapi namanya tuh. Kita bantu nih kak Dadu. Oh Banten ya? Iya. Ikut Hadapi nanti. Kakak waktu boleh itu nanti. Boleh dah, boleh ya. waktu itu kakak liputan sama anak Hadapi tuh kan di Tanjung Lesung di Banten yang dulu tempat kejadiannya tsunami-nya Seventeen. Oh, iya. Tahu. Oh iya tahu. Tapi tsunami-nya agak kesana lagi. Kakak ke Tapi kesel lagi, bukan Iya, di pusat. iya. Nggak, tapi ini kakak di pinggirnya. Kalau tsunami-nya agak kesana lagi gitu. Jauh Tapi dari kakak, tempat tsunami-nya. kakak datengin tuh kan. Ternyata emang sekacau itu Hancur walaupun itu udah lama tapi Masih keras. kakak lihat masih Masih ada bekasnya. banyak hotel-hotel yang pinggir pantai gitu kan. Ah. Hancur udah sepi sekarang yang kapalnya sampai masuk ke tengah hotel Astaga. gitu. Itu nggak dibenerin ya? Ya udah tinggal gitu kan kerugiannya gede kan. Itu dari ujung ke ujung paling kakak udah pernah itu Surabaya sama Tanjung Lesung. Kalau ke waktu itu pernah ke Pangandaran ketemu alumni angkatan 17 presiden itu Bang Sabani. Bang Sabani tahu nggak Sabani itu? Nah namanya dong. Ya kakak itu podcast sama dia. Dia kalau nggak salah Politeknik Kelautan apa Perikanan gitu kakak lupa. Pokoknya dia salah satu orang hebat juga selain Bang Bastotan yang kakak temui di alumni gitu kan. Walaupun banyak lah alumni lah orang hebat gitu kan. Kan salah satu gitu. Nah, kakak
kakak ketemu dia, terus kakak ngobrol sama dia karena kan tadi kakak bilang lebih enak ngobrol sama orang yang lebih tua gitu kan, Iya, iya. karena banyak ilmu dan pengalamannya gitu. Terus di Pangandaran itu juga pertama kali kakak Pangandaran waktu itu, di situ kakak bukan yang malah menikmati suasana, kakak malah sakit di situ. Kenapa? Gara-gara itu biasalah capean gitu kan. Oh, kecapean. Wajar lah kecapean gitu. Tapi waktu itu keadaannya masih jadi santri gitu. Belum kakak belum kerja di Loknis tuh. Tapi ya ketemu aja gitu. Paling sih itu sih pengalaman paling jauh dari ujung ke ujung, ujung ke ujung. Ujung-ujung. Terus ada nggak nih wawancara yang kayak paling seru yang seru banget nih, apa nggak bisa dilupain, kayak pengen diulang lagi gitu? Ada nggak? Wawancara paling seru. Yang ini kali ya. Wis. Seriusan, beneran. Salah satunya. Salah satunya. Salah satunya juga waktu itu wawancara sama ayahnya Umi Tari. Itu seru banget ngomongnya. Terus sama yang banyak ilmunya. Nah, kakak lupa ada yang sama Bu Koni itu seru. Bu Koni itu walaupun kita lihat orangnya kayak muka tegas ya, Iya, Iya. iya. Takut Iya. kita. tapi ternyata orangnya baik hati. Oh. Ternyata orang itu nggak memikirkan lagi ngomong sama kecil ngapain sih kita dengerin. Oh iya. Ternyata Iya. Bu Koni nggak gitu. Waktu itu kakak ngobrol sama Bu Koni masih dengar apa obrolan kita gitu. Tuh ternyata. Terus paling seru juga sama Syekh. Nice. Paling seru sama Syekh. Paling seru, paling banyak ilmu, paling banyak pelajaran kakak dapat dari Syekh. Itu. Kakak ini nggak pernah kayak pas wawancara atau lagi podcast atau lagi ngobrol sama orang tuh yang bikin kakak bete, jadi kayak udah selesai aja nih, udah podcast nggak usah lanjut gitu? Pernah gak tuh? Ada satu orang yang masih kakak ingat sampai sekarang orangnya. Siapa Siapa itu? Siapa? Spill tahu spill. Orang tua kasihan. Oh iya, iya, dah. Nggak, Gimana soalnya tuh ya? kakak nggak suka aja gitu sama omongan dia karena omongan dia walaupun profesor tapi kurang berbobot. Oh. Kakak nggak suka, jadi kakak pengen akhirin aja gitu kan. Tapi soalnya itu waktu itu ayah kakak kan juga host di Loknis TV ya, Panasution kayak Panasution. Nah itu ayah kakak juga udah nggak nyaman ini Iya, apa sih kurang dulu, akhirnya udahin aja lah gitu. Udah sih itu aja yang menurut kakak paling aneh gitu, ini orang ngomongin apa padahal profesor apa gitu. Kayak mikir kayak ya gimana gitu kan, pasti Iya, aneh padahal gitu ini ya. profesor gitu kan, tapi itu ngomongnya aneh gitu. Aneh ngelantur. Biasanya kan katanya kalau pinter emang gitu katanya Kak. Iya pinter tapi kan ngomongnya ada ilmu. Kakak ini ngomongnya nggak ada ilmu gitu. Oh iya. Percuma juga ya Iya. ngobrol sama dia. Terus kakak pernah gak sih kayak kayak enggak, kakak pernah Kak? Alhamdulillah kayak. Amin ya Allah. Ini kakak pernah gak sih? Pernah gak sih? Enggak, kakak kan kakak pernah awal-awal kakak tadi ngomong kan kalau kakak tuh pernah kepikiran buat masuk dunia jurnalis nih. Terus apa nih yang bikin kakak betah di dunia jurnalis, kayak apa yang lanjutin aja deh jadi jurnalis gitu? Ada apa tuh? Ternyata setelah kakak mendalami dunia jurnalis itu bukan hanya bagaimana cara kita mengambil gambar dan mencari berita. Ternyata dunia jurnalis menurut kakak lebih dari itu. Jurnalis itu menurut kakak ya bisa mengetahui rahasia dunia. Oh iya. Nggak, itu Orang-orang nggak tahu tapi kita tahu. pendapat gitu ya? kakak gitu kan. Karena ada beberapa kali kakak sebagai jurnalis nih kayak narasumbernya ngomong ini rahasia ya, jangan diomongin ke orang. Rahasia ya. Jadi itu kalau narasumber juga ada rahasia gitu Iya, ya? jadi kadang narasumber tuh ada yang terbuka, dia ngomong, tapi akhirnya ini rahasia hanya untuk Itu kita aja gitu. dia Tapi ngomong di-expose gitu? itu rahasia. Nggak diekspos karena kan rahasia gitu. Oh jadi Iya. jadi bener juga. Ya itu menurut kakak keseruannya ini, kita bisa mengetahui rahasia orang lain karena cara kita menguliknya gitu. Iya. Terus kakak nyaman di dunia jurnalis, bukan nyaman sih, mungkin lebih kayak yang tadi kakak awal ngomong itu, kakak mau batasin diri, kakak mau jadi orang yang universal aja, mau menerima semuanya. Bisa jadi jurnalis, bisa jadi orang politik, bisa jadi orang pemerintah, bisa jadi apapun.
kita harus menerima semuanya supaya nanti ketika kita udah menjadi, kakak bilangnya orang ya, kita menjadi orang itu kita nggak apa namanya, nggak bodoh gitu mas, bahasa kasar, nggak bodoh, kita nggak gampang dibodohi orang gitu karena kita udah tahu ilmunya itu. Kan kada kakak sih yang kakak nggak suka paling matematika doang ya kan. Iya sih. Sama Ya, sama aku kan juga nggak suka. Tapi setelah kakak lulus ternyata kakak pikir matematika itu yang kita ambil bukan hitung-hitungannya, Apa tuh? Oke, apanya? cara logika kita. berhitung secara logika apa apanya? Secara bukan, kan tadi kakak bilang bukan berhitung tapi berlogikanya, Gimana tuh maksudnya? berlogika kan. Kayak Jeremy Point pernah ngasih tahu kan 1+1 2, tapi dia pakai rumus panjang gitu kan. Nah, iya, itu logika tuh, itu salah satu contoh logika. Nah, kalau kakak ngambil matematika itu adalah cara berlogika, gimana caranya kita memperhitungkan apa yang ada di depan kita supaya kita itu bisa menggapainya gitu. Gitu. Iya. Kakak ini apa? Kalau misalnya pas wawancara nih, terus kakak kayak ngerasa, duh, perut nggak enak nih gitu. Terus itu tuh bener lagi kayak kakak ngeliput. Terus kakak izin atau gimana itu? Atau lanjut? Atau lanjut apakah langsung kabur? Ya, enggak. Alhamdulillah belum ada ya kejadian kayak gitu. Belum ada, kan deg-degan tuh. Kan bisa kok deg-degan ke pindah ke sakit perut atau gimana? Ini mungkin kakak belum pernah ngerasain namanya udokan sampai sakit perut, sampai pengen muntah gitu, sampai pengen dikerokin ya. Ya kita dong deh. Paling kakak kayak punya cara yaitu mengatur pernapasan. Tadi kakak sebenarnya juga grogi tuh, Wih, sama gitu juga. tapi gimana caranya kita memakai ilmu pernapasan ya, bisa udah kayak Demon Slayer ya. Pakai ilmu pernapasan tapi bukan ilmu pernapasan matahari ya. Nah jadi itu caranya kita adalah tarik napas, kita atur napas, gimana caranya kita nggak grogi, gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin kaki supaya kita nggak grogi. Karena itu menurut kakak salah satu cara supaya ketika kita berbicara seperti ini, omongan kita nggak patah-patah, kayak nggak ada kayak nggak ada Kita gitu. dia. Itu cara kakak. Jadi alhamdulillah belum ada kesampaian kayak tiba-tiba pengen pipis, tiba-tiba pengen pup, nggak ada, belum ada. Terus ini nih kalau kakak wawancara nih, kakak tuh kalau bikin pertanyaan, katanya kan kasus kan nyari apa pertanyaan gitu. Iya. Nah kakak tuh ada gak sih pas pertanyaan, terus topiknya tuh kayak nggak nyambung gitu, terus kakak kayak malu. Terus kakak gimana tuh ngilangin pertanyaan itu, apa tetap lanjut? Kayak gitu. Apa? So aku lagi ngerasain nih. Gini, menurut kakak ketika kamu udah nanya, ya udah jangan malu, Oh. karena pertanyaan itu ekspresi dari diri kamu sendiri gitu. Makanya tadi kan pas di offer kakak ngomong kan, coba jangan pakai kertas, terus ngomong, nanyanya natural aja. Karena ketika kamu bertanya secara natural, otak kamu akan bermain. Oh iya benar. Aku mau nanya apa lagi nih selanjutnya. Nah gitu. Nyambung Makanya sama makanya tadi kan kakak bilang, nah kamu jangan pakai kertas supaya ketika kamu ngobrol sama kakak nih, kamu kayak jalan aja. Misalkan kayak tadi kakak omongin hidup cara mandiri, nah coba kamu berpikir mengulas nih, gimana caranya hidup mandiri gitu kan. Nah, menurut kakak ketika pertanyaan kamu nggak nyambung, ya udah nggak apa-apa, yang penting dijawab aja. Atau kalau misalkan narasumber bilang gimana gitu, nah baru kamu benerin pertanyaannya, ya gitu aja. Yang penting ketika bertanya jangan pernah merasa malu ya gitu, karena kita pakai baju. Oh, iya sih. Ya sih benar. Terus kakak nih, kan kakak nih udah kayak mulai bekerja kan istilahnya, bekerja terus Kakak udah lebih suka kata berkarya sih. berkarya. Kakak lagi berkarya kan nih di luar sana. Terus kakak ada gak sih gangguan dipikir kayak masalah hubungan sama berapa cewek? Apa ya? Harus dijawab gitu. Enggak usah sih. Enggak lah, kakak nggak mau pacaran dulu. Nah, Oke. tapi pernah gak sih kayak kepikiran tentang pas lagi ngeliput nih kayak pikiran tentang hubungan, pertemanan atau masalah keluarga terus bikin gak konsen gitu? Terus kamu gimana tuh ngadepinnya? Paling kepikiran kucing kakak di rumah udah Ya makan. Ya ampun.
Itu termasuk keluarga sih. Enggak sih ya, enggak, itu bercanda ya. Nah, maksudnya terkadang emang kalau kita lagi uh, peliputan gitu, suka ada kepikiran kayak tadi ada yang kurang apa gitu. Terus kayak takutnya salah gitu kan. Kayak yang nggak Nah, enak itu gitu mungkin ya. Itu kalau di dalam liputan, mungkin kalau di luar liputan kakak pernah tuh kepikiran kayak ini rumah udah dikunci belum ya? Enggak, ini kakak serius Iya gitu. Kakak serius. Ini rumah udah dikunci belum ya? Jadi kakak mikir gitu karena takutnya kan ya itu namanya kekhawatiran gitu kan. Kalau soal hubungan enggak lah, apa? Enggak. Menurut kakak Enggak dulu. nih, Langsung nikah aja nggak tahu. enggak, ya enggak gitu dong, maksudnya kakak sempat punya hubungan ya sama perempuan gitu. Tapi kakak merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Ini buat cewek yang nonton jangan merasa tersindir ya gitu. Wis, cewek dengerin Menurut cewek. kakak nih ya, menurut kakak kalian jangan pacaran dulu. Terutama buat yang cowok nih. Kenapa? Pacaran itu menunda rezeki kalian. Waduh. Kenapa tuh? Kenapa nunda rezeki Kenapa tuh? nunda? Maksudnya gimana tuh? Nih, kakak cerita sedikit ya. Aduh. Iya, iya. Iya, Apa, apa, apa? Jadi pas kakak punya cewek nih, kakak dapat duit nih dari hasil kerja. Oh, kakak ngasih buat ceweknya. Tapi kakak enggak, bukan ngasih. Tapi berpikir, gue punya duit nih. Gue ajak jalan ge atau gue beliin apa. Oh, yes. Oh, ya itu sih itu gangguannya. Itu menurut kakak duit itu malah jadi nggak berguna. Karena dibelikan untuk orang yang belum menurut kakak itu Bakal belum bareng muhrim kita. gitu kan. Ya enggak Bukan muhrim, maksudnya belum orang yang belum pasti. Nah, akhirnya kakak berpikir kayak kok selama kita pacaran emang mendapatkan namanya kebahagiaan gitu kan, tapi kok malah ada yang berkurang, itu rezeki kakak kok kayak malah berkurang ya. Nah, singkat cerita kita ada berjalan berapa ya, 6 bulan kalau nggak salah ya. Baru 6 bulan doang, sedih Putus. banget ya. Enggak sih, jadi putus gara-gara emang setelah lulus kan kayak kakak mikir, kakak berpikir lagi tuh, berpikir hubungan dewasa Ya, ya. sambil kuliah sambil kerja. Dia juga kuliah kan, masa ya mau sambil pacaran, nggak fokus nanti. Iya, saya Kita nggak jadi bisa nggak dapat apa yang fokus kita gitu. Iya, inginkan. benar. Akhirnya kakak ngomong, udah kita udahan aja. Kita fokus ke diri kita masing-masing. Ketika kita sudah punya karya, kita udah punya hasil, nanti kita kalau rezeki kita dipertemukan lagi gitu. Iya, iya. Ya, Terus baik-baik gitu ya. ya putus baik-baik ya, emang dari kita berduanya ngomong baik-baik gitu. Setelah putus kakak merasakan sesuatu yang sangat signifikan. Uang yang kakak dapatkan itu bisa kakak simpen, Bisa buat yang bisa buat self lebih reward berguna gitu ya, bisa buat Iya, self reward sendiri gitu kan, Benar. buat diri kakak sendiri. Akhirnya habis nggak Kita apa-apa. jalan gitu kan. Akhirnya kakak berpikir, oh ternyata kalau kata ustadz gitu kan, jangan pacaran dulu gitu kan. Oh ternyata kakak merasakan lagi-lagi udah ngerti ya. lagi-lagi terkadang kakak bereksperimen sama diri kakak sendiri. Akhirnya kakak mendapatkan jawaban, oh kenapa nggak boleh pacaran dulu, nah ketika kalian lagi kerja nanti nggak fokus gitu kan. Ngeganggu banget. Ini termasuk we don't judge nggak nih? Iya. Jangan pacaran ya. Ya walaupun menurut kakak Menunda itu rezeki. anggapan diri kalian masing-masing. Terserah kalian mau pacaran gitu, mau apa gitu, itu anggapan diri kalian masing-masing. Kalau orang tua kalian kayak Raffi Ahmad tuh, kayak Rafathar, Wis, bebas. Alhamdulillah. ya kalau kalian sanggup gitu ya nggak apa-apa. Tapi menurut kakak itu adalah sebuah hal yang sangat membuang waktu bermanfaat. Kayaknya stop, walaupun terkadang kayak aduh nggak enak banget sih sendiri. Kayak Kayak ada yang kurang gitu ya. bukan ada yang kurang sih, kayak ketika pengen cerita gitu kan kita nggak bisa cerita ke orang tua gitu. Iya. Kadang kan Kadang. Ada cerita. cerita ke siapa ya gitu ya, Temen kayak gimana temen? ya kan tuh kakak bilang tadi, temen kakak udah nyebar gitu, kayak diajak ngobrol susah banget. Ya. Terus siapa tuh Tapi ya support masih kakak? ada sih satu dua temen yang kayak curhat, tapi kakak kayak orang yang nggak mau
curhat terlalu banyak karena Oh, menurut iya kakak benar. curhat itu melemahkan diri gitu. Iya. Jadi kakak, makin rasa sedih ya. nah itu curhat itu menurut kakak melemahkan diri, jadi kakak terkadang udah telan sendiri aja lah, mau sakit mau apa udah telan sendiri. Ya Ya, ampun. Ya gitu. tapi kan kita juga harus ini kan, kayak berbagi. Berbagi cerita gitu. Heeh. Ada gak sih kayak temen kakak tuh memaksa, udah lu cerita aja, tapi kakak nggak mau. Udah gak sih kakak ngalamin kayak gitu? Eh, dulu kali ya pas masih jadi santri ya, Oh, udah lu cerita aja kayak ada apaan sih lu gitu. Dulu kakak pernah kan kayak pusing banget kakak lo, udah pusing banget dah. tapi kakak diem ya? Nih diem gitu kan, diem terus kan temen kakak kan kayak ini Khawatir. bocah kenapa sih kan, kayak ceria-ceria aja tiba-tiba diem gitu kan. Dulu cerita aja kenapa sih, baru kakak kayak cerita gue gini 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 gini. Kadang emang kalau, tapi ya lagi-lagi kakak bereksperimen sama diri kakak sendiri, akhirnya oh kalau ketika gue pusing gue harus melakukan ini gitu. Jadi kakak kayak melampiaskan ke hobi kakak gitu. Iya. Hobi kakak itu eh kakak hobi kakak main Lego ya, jadi kadang Oh, melampiaskan gitu kan. Lego. Jadi Nah, kalau koleksi Lego apa aja? ya banyak sih, tapi kayak kakak ngakit-ngakit aja. Jadi kalau lagi pusing emosi apa, jadi kadang melampiaskannya ke Lego gitu. Enggak, Nggak dihancurin dong. kadang kalau orang-orang kayak main ML biar katanya pusingnya hilang, tapi kalau kakak Makin apa sih? Tambah pusing. enggak. Di kakak cuma ada 2 game yang menurut kakak ini apa ya? Ya ini buat kakak aja gitu, kayak ini keren banget game ini, kayak satu game ini Minecraft, walaupun orang-orang bilang game bocil lah, game bocil Seru ah. gitu. Mereka Tapi enggak, kakak Minecraft itu adalah mengeluarkan imajinasi kita Iya. ke dalam Iya ya. ke dalam sebuah wadah gitu. Hmm, Nah, emang kita masih kecil nih, nggak mungkin kan kita nguli bangun rumah gitu. Jadi kita ngulinya di Minecraft gitu kan. Iya benar. Ini agak keluar dari pembicaraan sedikit, nggak apa Iya ya. nggak apa-apa. Jadi kakak itu eh, bisa mengeluarkan imajinasi. Jadi kakak ketika lagi emosi, oh kakak bisa berpikir jernih lagi gitu kan. Game kedua itu PES. PES pasti anak-anak laki pas suka kan. Pada main PES nggak? Main kan. Nah, menurut kakak PES itu ada cara apa namanya menenangkan diri juga, karena ya mungkin laki-laki tau lah main PES tuh gimana sih. Nah gitu. Cara apa rasanya main PES gitu. Ya, itu sih. Itu agak keluar sedikit dari pembicaraan ya. iya apa lah. Kakak udah tinggal sendiri sekarang? Apa Belum, gimana? kakak. Masih Gini, kalau nilai kemandirian dari ayah kakak itu, ketika kamu sudah bisa mengkuliahkan diri kamu sendiri, tidak minta uang lagi ke orang tua, dan sudah punya pekerjaan sendiri. Pekerjaan sendiri aku udah punya. Tapi 2 poin ini, dia kuliah sendiri sama menafkahi diri sendiri gitu, kakak belum bisa. Karena bisa sih bisa, tapi orang tua kakak, kembali lagi tadi yang omongan kakak, 6 tahun kakak di sini, masa kakak nggak mau dibimbing sama orang tua kakak? Oh iya benar. Akhirnya ya udah kakak bimbing sama orang tua kakak gitu kan. Kakak kakak masih tinggal sama orang tua kakak. Tapi emang sih itu awal-awal ego kita, adanya namanya ego ya, kayak aduh masa gua kalah sih sama temen-temen gua yang udah ngekos, udah hidup sendiri, yang udah nggak bergantung sama orang tua gua gitu. Tapi ternyata setelah kakak lihat, itu ada sebuah cara yang salah, sebuah cara salah yang ada di Indonesia. Menurut kakak berasrama itu adalah cara paling benar. Sekolah berasrama kayak Mahat ini gitu, kayak ya. Al Zaitun, Kenapa? itu adalah cara yang paling benar. Karena ketika berasrama semuanya bisa terkontrol. Iya. Anak sekolah itu kalau berasrama pasti semuanya bisa terkontrol, nggak kayak sekarang gitu menurut kakak ya. Nah lanjut ya, kayak tadi kakak masih hidup sama orang tua kakak. Kakak masih butuh bimbingan gitu, nggak, walaupun ada yang keluar terus langsung tinggal sendiri, ya itu emang ya terserah kalian gitu. Kakak nggak pernah mikir kayak lu harus prinsipnya sama gua, nggak. Tapi semua orang punya pendapat dan prinsip mereka berbeda-beda, jadi biarkan mereka punya prinsip gitu. Tapi kalau prinsip kakak juga masih butuh bimbingan orang tua. Menurut kakak, setelah kakak lulus kuliah, baru itu adalah yang namanya kakak mandiri. Nanti kakak harus bisa punya penghasilan sendiri untuk menafkahi diri sendiri,
punya atap sendiri buat kakak sendiri, terus ketika kakak udah siap untuk berumah tangga jadi udah nggak ngerepotin orang tua gitu. Karena kan banyak nih orang Indonesia kayak ketika berumah tangga tapi dia masih aja ngerepotin orang tua kan. Nah, menurut kakak itu adalah eh, cara yang salah gitu. Jadi ya harus dipupuk mulai sekarang supaya nanti memetiknya gampang. Iya. Teman kakak pernah gak sih, kan kakak masih tinggal sama orang tua nih, kakak nih. Teman kakak pernah gak kayak ada yang kayak istilah kayak ngejek lah, kayak masih tinggal sama orang tua, dah lu udah gede, udah dewasa, masih aja tinggal sama orang tua. Ada Ada sih yang gitu gitu. tanggapan kakak. Tapi dia juga masih tinggal sama orang tua. Ya, Sama aja dong. coba aja dong. Gimana sih? Ejek balik gitu. Nah, Diajak balik ya? ya gimana mau ngejek baik tapi nanti orangnya Baper. baper gitu kan. Takutnya malah playing victim gitu kan. Kita jadi ya kita iyain aja gitu. Ya ini jadi. Gue tinggal sama orang tua gue punya karya. Itu prinsip kakak. Tapi dia punya karya tuh dia. Tahu, tanya aja sama orangnya. Nah, gitu. Jadi yang penting nggak penting kalian tinggal di sama orang tua lah, tinggal sendiri lah. Tapi emang gini loh, kalian ketika udah hidup sendiri emang kalian udah mampu untuk bisa menafkahi diri kalian sendiri. Kalian aja masih nanti minta telepon orang tua, mah minta ini dong buat uang bulan gitu. Iya. Kata kakak, kalau emang kalian udah bisa mandiri ya udah nggak usah minta gitu. Mendingan hidup masih sama orang tua tapi kayak kita nggak ngerepotin orang tua daripada kita hidup jauh sama orang tua tapi kita ngerepotin orang tua. Ini masuk. Iya. Yang penting kan nggak pengangguran. Iya sih, kita nggak pengangguran ya. Jadi kan kakak balik ke MTS ya? Iya. MTS nih, pasti kan ada kan teman kakak yang nolep. Masa kakak balik ke MTS lagi? Ya enggak, maksudnya cerita omongan kita, omongan kita kan. Habis kita kan balik ke MTS nih. Kakak nih kan kakak MPK kan sekre, itu sibuk kan pasti. Nih sama teman kakak yang nolep, kakak pernah gak sih kayak diajak ya so sibuk gini-gini, pernah gak sih digituin? Ya itu wajar sih. Mereka itu bukan nolep. Apa tuh? Mereka punya kerjaan. Kerjanya itu Ngurusin tadi. kita, Ngurusin kita. ngurusin kita. Iya. Keren juga. Keren juga bener. Kerjanya ngurusin kita. Ya kita kerjanya apa ya ngurusin dia. Ya kita sama-sama ngurusin satu sama lain dong. Tapi ya ada lah beberapa orang kayak, weh sibuk banget sih lu kayaknya. Ya gak apa-apa lah, kakak dulu emang kayak apaan sih nih orang bilang so sibuk. Iya, kesel. Kayak lu nolep tapi Banyak banget. banyak banget omongannya gitu kan. Yaping. Orang kayak gitu tuh minta diperhatiin. Oh gitu, caper ya? Iya. Caper. Tuh tanggepin ya, ntar kalau ada yang kayak gitu lagi. Tanggepin nanti kalau ada yang Tanggepin. gitu. Tapi kakak tanggepin gak tuh yang itu? Kayak kakak, apa sih lu gini-gini ngomong gitu langsung gitu apa? Ngasih saran, ngasih apa? Kayak gini, ketika kita berbicara dengan orang dungu, kita ikutan dungu. Nah, Iya iya sih. sih, janganlah bener. berbicara dengan orang dungu gitu. Aduh, nggak langsung sindir, canda. Habis itu ini, aku mau nanya lagi tentang Kamu nggak nanya-nanya kayaknya. nanya, mau nanya gak? Tapi ini ada pindah topik ya. Iya. Jadi gini lah kak, kan sekarang tuh berita informasi tuh banyak banget kan di media sosial. Terus tuh itu juga belum tentu benar lah beritanya. Itu tuh kakak ada cara gak sih gimana cara ngebedain berita yang benar sama yang hoax gitu? Sebagai manusia terdidik harusnya kita bisa membedakannya. Bener. Ya sih. Emang terkadang kakak juga kadang terpancing sama yang namanya berita hoax, tapi gimana caranya supaya berita ini nggak hoax? Caranya itu ya kita literasi. Sebagai manusia yang terdidik kita harus literasi, kita harus bisa literasi. Jangan mau percaya sama penggiringan opini orang lain gitu. Jangan mudah dipengaruhi gitu ya Nah, pikirannya. jangan mudah di framing sama orang lain. Emang kadang kan orang kayak menggiring, sebenarnya itu hoax itu apa ya, itu adalah penggiringan opini. Iya sih, iya sih. Penggiringan Kayak opini. berita mahat. Iya, Berita kayak mahat, bener contohnya banget tuh. berita mahat lah, itu penggiringan opini. Supaya apa? Supaya rame. Ya kalau kakak ngomongin ini di sini kan kayak kurang pantas ya, tapi
Ya ada beberapa, tapi kalau ngomongin Iya. kita terlalu bahas kan. Nanti dilihat ini sama Sama itu saya bukan apa namanya, sama ya yang atas. yang apa namanya Apa? MUI, maaf kesebut maksudnya ya gitu. Ya itulah. Nggak apa, ntar potong aja ya. Itu paling. Kakak nih capek gak sih tanya-tanya hal kita mulu? Mau udahan apa mau lanjut nih? Udah sejam belum? Udah. Ya udah, kalau udah sejam Nah, mungkin kakak bakal apa namanya? Ya udahin sih, tapi mungkin kakak sebagai alumni mau ngasih tahu aja buat adik-adik kelas kakak. Nih dengerin nih guys. Yang tadi kakak omongin, menyesal sekarang lebih baik daripada menyesal nanti. Lebih baik kita capek sekarang daripada capek nanti. Lebih baik kita bahagia nanti daripada bahagia sekarang. Nah, itu coba kalian artikan sendiri. Karena jika kalian capek sekarang, kita sedih sekarang, kita mau susah sekarang, nggak mungkin susah terus, nggak mungkin. Tapi kalau emang kamu orang yang maunya susah terus, ya susah terus. Tapi kalau kamu orangnya susah, dikasih susah, kamu pelajari, kamu cari apa sih titik permasalahan dari kesusahan ini, terus kamu kasih solusi. Nah, setelah kamu kasih solusi, kamu menemukan jawabannya. Kamu akan keluar dari lingkaran setan. Lingkaran setan itu apa? Ya itu, lingkaran setan tuh ya malas. Ya pokoknya malas, di antara malas gitu. Emang namanya malas itu susah dilawan. Sebenarnya kita bisa ngelawan rasa malas, tapi ya malas aja gitu kan. Nah, jadi apa namanya, untuk kalian yang menonton gitu kan, yang masih jadi santri, semangat terus hidup di Mahat Al Zaitun. Jangan pernah merasa gue sekolah di Mahat Al Zaitun ini kayaknya kurang pas deh. Enggak, kalian itu manusia pilihan yang sekolah di Mahat Al Zaitun. Jangan pernah merasa kalian itu kurang. Enggak, kalian itu justru keren. Kalian itu bisa hidup mandiri, tapi orang lain tuh nggak bisa. Itu yang kalian punya tapi orang lain nggak punya. Harus bangga jadi alumni Al Zaitun, harus bangga. Jangan pernah nggak bangga. Tetap bawa nama Al Zaitun dimanapun kalian berada. Itu pesan dari kakak. Jangan malu ya. Iya. Kan banyak tuh orang yang malu dianggap dia alumni Al Zaitun. Ya karena dia nggak punya prinsip. Kalau punya prinsip, kalian nggak akan malu. Gitu. Hari ini seru banget ya ngomong sama kakak, banyak banget ilmunya gitu. Alhamdulillah. Yes. Aduh, mau ngakhirin tapi kayak gimana gitu ya? Gimana ya? Ya udah kak, makasih ya kak hari Ya, ini. sama-sama. Udah berapa jam nih? 1 jam sih kita ngobrol. Itu banyak banget masuk ilmu ke kita. Yang menonton nih pasti juga banyak ilmu kan dari kakak. Kakak bilang tuh jangan nyari ilmu di kakak doang. Kita bakal terus nyari orang yang ilmu buat kita ajak podcast di sini. Oke kak, gitu aja. Ya. Makan kak, bentar. Ya, ntar kakak makan. Terima kasih ya kalian juga udah mau ajak Iya. kakak podcast. Terima kasih buat panitia nih. Petualang IG yuk kak. Enggak dong. Ya udah. Udah, ya. Oke, sekian dari kami berdua Kesama Sopi, dan terima kasih juga kepada kakakku pada hari ini. Oke, kita akhir aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mardika. Bye bye guys.